Shalom. Shalom. Ya, bagian ini ada mulai pujian. Kiranya Tuhan Tuhan dapat diselamatkan. Kau berkait Tuhan, jangan lakukan Tuhan, haleluya. Ku milikmu. Dalam kesesakanku berdamai namun dalam keraguanku temukan wajahmu. Karena pengorbanan kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbanan kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku, semua kekurangan pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami datang dalam acara ibadah Gereja Betel Tabernakel Kasih Karunia Ampura Wandara. Ini kami datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan kemampuan kami untuk
memuji dan menyembah. Kami semua yang datang dengan penuh pujian dan penyembahan. Ya Tuhan, mimpin kami dari awal hingga sampai akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah. Haleluya. Amin. Kita pujian.
besar maha kelak milik hidup Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, takutkan seluruh hidupku dalam tanganmu penerus Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Seluruh hidupku dalam tanganmu penuh Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu dan membuat hati kami terus ada pujian dan penyembahan
Karena kuasa pujian dan penyembahan ini Tuhan yang membuat kami selalu ingin memuji dan menyembah. Dengan demikian Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman dan kebenaran-Mu ini Tuhan boleh membuka setiap hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami arti kebenaran ini, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah, dan bagi Dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Nah, pagi hari ini kembali kita di sini untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama di sini mengangkat tema Allah di atas segala yang ada di dunia maupun yang ada di surga. Jadi Allah di sini di atas segala-galanya yang ada di dunia dan yang ada di surga. Efesus pasal 1 ayat yang ke-21. Mari kita buka. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Ini adalah firman Allah yang menyatakan bahwa Dia lebih tinggi dari segala pemerintah. Berarti di sini banyak pemerintahan yang ada di dalam dunia maupun yang ada di surga. Pemerintahan yang ada di dunia ini kan terdiri dari pemerintahan yang dipimpin yaitu oleh manusia. Nah, oleh sebab itu di sini setiap pemerintahan mempunyai kekuasaan dan mempunyai kuasa. Ada yang besar seperti Amerika yang menjadi negara superpower, berarti kuasanya besar. Karena apa? Karena menjadi bagian daripada penengah, artinya pemimpin bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, oleh sebab itu di sini Allah yang jauh lebih tinggi daripada penguasa yang ada di dalam dunia ini, termasuk lebih tinggi daripada Amerika, lebih tinggi daripada penguasa yang dikatakan yaitu negara superpower seperti Amerika yang terlibat di dalam yaitu kepemimpinan PBB, ya, yang menguasai dunia ini. Artinya PBB itu yang mengkoordinasi atau mengkoordinir negara-negara yang ada di dunia ini yang masuk di dalamnya, ya, kecuali yang tidak masuk di dalam PBB. Yang tidak masuk ya tetap saja di bawahnya. Kalau enggak ya tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang dari penguasanya. Demikian pula Kristus lebih tinggi daripada penguasa-penguasa yang ada di dunia atau pemerintah yang ada di dalam dunia ini. Ketinggian Allah ini tidak ada batasnya. Ketinggian Allah ini tidak ada taranya. Ketinggian Allah inilah tidak ada bandingannya. Kenapa di sini? Karena Allah itu di atas segala-galanya yang ada di dalam dunia maupun yang ada di surga. Di surga Allah juga memimpin para malaikat-malaikatnya yang berkuasa atas kerajaannya. Ya, kita paham bahwa kita nanti dalam masa kerajaan 1000 tahun ini akan dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja.
dan memimpin dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan damai. Artinya di sini dalam pemerintahan 1000 tahun, di mana kerajaan damai itu nanti tidak ada peperangan, tidak ada pemusuhan, mungkin tidak ada juga sakit penyakit. Karena di dalam kerajaan 1000 tahun ini bersifat, yaitu manusia, bukan manusia biasa yang dipimpin, tetapi manusia yang sudah diubahkan, manusia yang sudah dikuduskan secara mutlak atau secara penuh. Berarti tidak ada, yaitu sakit penyakit pada saat itu nanti, pada saat nanti tidak ada lawan, tidak ada musuh, karena kerajaan damai ini yang memang betul-betul damai. 1000 tahun yang akan dipimpin oleh Allah ini nanti. Nah, jadi di sini menyebutkan bahwa jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi pengertiannya dunia yang akan datang itu ya kerajaan 1000 tahun, ya kerajaan damai itu. Jadi Yesus memerintah di dalam dunia sekarang juga dan memerintah dunia yang akan datang. Yesus berkuasa di dalam dunia yang sekarang juga dan berkuasa juga di dalam dunia yang akan datang. Bahkan di sini lebih tinggi dari kerajaan-kerajaan, lebih tinggi daripada penguasa-penguasa. Jadi kalau kita di sini paham Alkitab ini atau firman ini, maka kita mempunyai seorang raja, kita mempunyai yaitu Tuhan Allah yang penuh, bukan super power lagi di sini, tetapi di atas super power, karena melebihi daripada yang super power. Jadi Yesus Kristus sungguh-sungguh luar biasa. Yesus Kristus sungguh-sungguh dahsyat. Jadi kita tidak perlu di sini merasa merasa takut, merasa cemas, merasa ragu dan bimbang. Menerima, mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah kita, dan Yesus Kristus itu adalah Raja di atas segala raja. Jadi kalau kita mempunyai Allah yang seperti ini, tentu kita di sini sudah merasa lega, puas. Amin. Apakah saudara puas mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus Kristus? Puas saudara di sini. Karena apa? Ia di atas segala penguasa, dia di atas segala kekuasaan. Kekuasaannya ada di dalam dunia ini, juga kekuasaannya Kristus. Kekuasaan dunia yang akan datang juga kekuasaannya ada di dalam Kristus. Dan surga juga di sini kekuasaan oleh Yesus Kristus, atau Yesus Kristus yang berkuasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau saat ini kita merasa ada lawan, merasa ada musuh, merasa ada pesaing, merasa ada apa itu di sini, sakit dan lain sebagainya, ya, merasa ada permasalahan, persoalan apapun, ya, yang sebesar apapun yang dihadapi atau saudara hadapi, kita cukup beritahukan, sampaikan kepada Allah kita yang mempunyai kekuasaan dan berkuasa atas segala penguasa ini. Pasti terselesaikan, pasti dijamin. Siapa yang melawan kita jikalau Allah di pihak kita? Tidak ada. Jadi kalau kita di pihak Kristus, Yesus di pihak kita, maka tidak ada lawan, ya. Semuanya akan ditaklukkan, semuanya akan dikuasai, semuanya akan diatur oleh Tuhan, dan akan dibereskan segala persoalan dan permasalahan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih, mari kita mengerti dan pahami firman ini.
Dan segala ayat yang ke-12 ya, 12 kayaknya, 22 atau 12. Soalnya ini tertutup anunya ini, apa itu namanya, casingnya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, Kristus adalah kepala dari jemaat. Di sini dijelaskan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Jadi apa segala sesuatu? Semua kekuasaan, semua penguasa, pejabat-pejabat, pemerintah-pemerintah, dan pemimpin-pemimpin yang ada di dalam dunia ini, lawan pun, musuh pun diletakkan di bawah kaki Kristus. Amin. Musuh kita bukan manusia, musuh kita yaitu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus, yaitu di kayu salib. Setan, iblis, demit sudah tidak mengganggu lagi kita, ya. Orang Kristen jangan ada yang punya perasaan di sini. Kalau ada sakit yang kelihatannya ini kok ganas, yang kelihatannya ini ya di luar nalar, dokter katanya dibuat sama manusia, ya, lewat yaitu kepercayaan lewat dukun dan lain sebagainya. Jangan percaya, atau lewat santet. Jangan percaya, ya. Santet, ya, umel-umel, apalagi itu, modong jengges sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, tidak berkuasa lagi. Kuasa perdukunan, kuasa-kuasa yang dibuat oleh manusia di sini, kepercayaan yang dibuat oleh manusia sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan tidak ada yang dapat di sini menyamainya, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah kita. Amin. Sekali lagi, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Kristus adalah kepala jemaat yang ada, yaitu kepala orang Kristen, kepala umat Kristen, ya, di sini. Jadi artinya di sini kita di bawah kepemimpinan, kita di bawah yaitu perlindungan, kita di bawah kekuasaan, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang akan mengganggu kita? Tidak ada. Siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Karena Allah di pihak kita, kita tidak ada yang dapat mengalahkan, dan tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Yang terakhir, ini 23-13. 23, habis 22-23 ya, dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Ini mantap sekali ayat ini. Karena apa? Jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi Kristus ini sebagai kepala kita. Amin. Dan kita adalah sebagai tubuh. Terus apa di sini? Yaitu kepenuhan dia. Kepenuhan dia ini artinya dikuasai dia dalam penguasaannya Tuhan, dalam penguasaannya Allah. Apakah ada panah di situ akan menerjang kita? Apakah ada badai menerjang kita? Apakah ada peluru yang akan menerjang kita? Apakah ada di situ roket yang akan menerjang kita? Tidak ada. Karena apa? Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangankan setan, ya, bodenya setan akan lari di hadapan kita.
Sayangnya ini orang Kristen aneh, nyeleneh. Di dalam gereja masih kusir-kusir iblis. Doa masih kusir-kusir setan. Ya, selayaknya sudah tidak perlu diusir lagi setan ketika kita mau ibadah. Karena apa? Loh, ini loh ayat ini mengatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia. Kita ini sudah dilingkupi Allah, kita sudah dipenuhi Allah. Masa kita harus diganggu iblis? Masa kita harus diganggu setan? Masa kita di sini mau diganggu hantu? Ya tidak. Ini loh ayatnya. Jadi kalau kita lihat betul-betul firman Tuhan, maka tidak perlu ngusir yaitu setan di dalam gereja. Hentikan, malu-maluin. Ya seolah-olah setan kalau masih ada di gereja itu loh, setan apa? Setan abang atau setan ireng? Ya, kalau setan dasi ireng yo. Jadi kalau setan itu sudah tidak ada di gereja, ya tidak perlu diusir-usir lagi setan. Amin. Kita yakin bahwa ketika memuji menyembah Tuhan kita lewat, ya dimanapun setan sudah lari terbirit-birit, apa itu? Lari cepat. Takut sama kita. Jadi setan itu takut sama kita, iblis takut sama kita, apalagi hantu. Ya, apalagi tuyul. Ada orang Kristen di situ takut kehilangan uangnya. Ya, takut diambil tuyul. Ya, di sini dengar cerita-cerita. Katanya tuyul itu takut dengan rambut, takut dengan bawang. Jadi dompetnya dia dikasih bawang, dompetnya dikasih rambut, ya supaya tuyul di situ takut. Ini orang Kristen apa? Ya, Kristen beneran atau Kristen-Kristenan? Ya seharusnya Kristen beneran lah ya. Cuma di sini konsepnya yang keliru, ya persepsinya yang salah, pemandangannya yang keliru. Oleh sebab itu, mari lihat firman ini, dibenarkan dengan firman ini. Jikalau kita sudah dipenuhi Allah itu loh, ya masa setan akan mengganggu, iblis akan mengganggu? Tidak mungkin. Kita yakin dan percaya bahwa setan sudah tidak mengganggu, iblis sudah tidak mengganggu. Dan penguasa-penguasa yang ada di dalam dunia ini juga takluk oleh Yesus Kristus, takluk oleh Tuhan kita. Maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar dengan apapun, dengan siapapun, karena Allah bersama kita, memenuhi seluruh hidup kita. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah
Buat apa ya tahu. Tuhan masih Tuhan pagi hari Tuhan masih Tuhan berkatu Tuhan dan Tuhan kami setiap dapat datang kembali Tuhan berpuji dan menyembahmu Tuhan. Dan juga Tuhan berarti Tuhan firman-Mu Tuhan pada pagi hari Tuhan berkati melalui firman-Mu Tuhan dan berkati mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini juga Tuhan. Juga sebentar Tuhan kami berdoa Tuhan bagi setiap pekerjaan pelayanan-Mu dimanapun setiap anak-anak berada Tuhan menyertai dalam penyertaan perlindungan dan kemurahan Tuhan beserta bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu di mana mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan, Engkau beri keamanan tengah bangsa kami, keselamatan-Mu berkat-Mu bagi bangsa Indonesia dan keamanan Tuhan tengah bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Memberikan Tuhan segala keamanan Tuhan tengah bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan yang saat ini berada Tuhan diserahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap yang sakit Tuhan pada pagi hari ini Tuhan beri kesembuhan dan kemurahan Tuhan beri kesehatan Tuhan bagi Tuhan yang mereka yang sakit diserahkan dalam tangan-Mu. Juga Tuhan berdoa Tuhan persembahan sebentar Tuhan yang akan berikan berkati semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari tak sampai berbedanya, buangkan lagu pujian hadapannya. Dengan hendak aku dipuji dengan kejamin, bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan hendak ku puji dengan kejamin, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Ku puji dengan kejamin, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Haleluya Yesus kekasih. Di depan pujian dan membawa firman akan dibawakan oleh saudara Bapak Gideon dan siapa? Olivia, dan juga pengumuman jadwal ibadah mulai dari ibadah umum jam 8 waktu Minggu, ibadah sekolah Minggu jam 8, ibadah keluarga hari Rabu, ibadah Jumat jam 8, ibadah pemuda remaja hari Sabtu, latihan musik hari Sabtu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Yesus. berdiri mengangkat kedua tangan kita sambil menengadah ke atas, melihat
kuasa kebangkitan, keajaiban, berkat-berkat mujizat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua dan memberkati kita semua yang percaya. Katakan amin.